Kela. Ya. Jalan nggak apa-apa, jalan. Oh. Hah? Henrik. Mana? Di mana? Di Priangan. Ini jalan. Kadang lah gampang sih Henrik mah. Pak Asep sekarang udah jalan kaki nggak pakai tongkat berkas jeok ini. Berkat jeok, Pak Asep sendiri sekarang sudah nggak pakai tongkat. Alhamdulillah. Inilah kesaksian Pak Asep yang sebenarnya. Oke. Nah ini Pak Asep nih sedang main berkunjung ke rumah Pak Agus. Yo. Lihat ini Pak Asep kakinya Pak Asep. Loh, alhamdulillah sudah seperti ini Pak Asep sekarang. Hari ini tanggal 15. Oke, makasih. Makasih Pak Asep. Baik, kami persilakan Pak Asep dari Tasikmalaya yang ingin menyampaikan berita gembira yang tadinya seperti contoh yang kita tampilkan tadi Pak Dokter. 3 bulan lalu Pak Asep ini mengalami yang namanya itu kakinya lukanya tadi yang basah gitu ya. Nah seperti ini Pak Dokter. Jadi Pak Asep ini menderita diabetes yang basah seperti itu. Sudah parah ya. Ya, Pak Asep bisa terhubung dengan kami? Mana Bapak Asep? Pak Asep? Baik, bisa diwakilkan Pak Agus saja. Pak Asepnya belum masuk. Pak Agus, Tasikmalaya. Oke, siap Pak. Ya, silakan Pak Agus. Pak Asep. Bisa, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak. Silakan Pak Asep. Bisa diceritakan bersama Pak Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Nama saya Asep Abdullah, berasal dari Tasikmalaya. Usia saya 50 tahun, Pak. Kemudian menderita penyakit diabetes itu hampir 3 tahunan. Jadi akhir 2017, di 2018, 2019, 2020. Kemudian selama 3 tahun itu luka saya itu jadi tidak sembuh gitu Pak, seperti yang tadi. Nah kemudian di awal bulan April itu saya didatangi oleh Pak Agus Abdul Malik. Nah terima kasih Pak Agus. Nah itu datang ke saya. Nah ini awalnya ini Pak. Ini tanggal 18 Januari 2018. Kemudian tadi yang terakhir itu saya kirimkan, itu tadi saya foto, itu sudah lukanya sudah tidak ada Pak. Tadinya sudah hilang ya, tadi, sudah hilang, sudah tinggal apa kakunya Pak. Jadi kakinya itu kaku ya. Nah itu menurut kedokteran itu kenapa itu kakunya itu Pak? Nah, mungkin saya bertanya kepada Pak Dokter nanti, mohon jawabannya Pak. Nah jadi ceritanya seperti itu Pak. Nah mungkin cukup sekian dulu Pak. Jadi ceritanya alhamdulillah selama 5 bulan dengan menggunakan 4 keping kartu Geo, alhamdulillah perubahannya seperti tadi itu Pak. Oke, selamat ya Pak ya. Semoga sehat selalu Bapak Asep. Iya, amin. Semoga tidak terulang lagi ya. Iya, amin. Bapak Asep, tadi bertanya kenapa kaku gitu ya Pak ya. Jadi memang tadi kan dilihat juga gambarnya itu terdapat kerusakan juga jaringannya ya, besar sekali Pak. Memang itu saya kira cukup parah sebelumnya. Nah itu biasanya terjadi juga kerusakan saraf di situ Pak. Jadi setiap kulit kita memiliki cabang-cabang saraf. Ketika cabang saraf tersebut mengalami kerusakan dari proses tadi Pak, ulkus diabeticum tadi, saraf itu biasanya sangat sulit untuk mengalami penyembuhan Pak. Biasanya pasien akan mengalami seperti rasa kesemutan, kebas, kaku. Nah itu biasanya diakibatkan karena dari diabetesnya juga bisa, lalu dari proses penyembuhannya juga bisa Pak. Makanya Bapak saya sarankan
banyak konsumsi buah-buahan dan sayur ya. Itu jangan terlalu banyak kopi, jangan terlalu banyak Iya, iya. teh. Nah, itu bisa menghambat penyerapan makanan. Iya. Nanti banyak juga konsumsi Iya, makan makanan, vitamin yang mengandung B12, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan harus tetap dilanjutkan. Karena kalau sudah mengalami kesemutan, lalu nyeri terus-menerus, itu memang efek samping dari ulkusnya, Pak. Memang penyembuhannya cukup lama, jadi memang harus terus dirawat sampai benar-benar sembuh. Itu, Bapak, iya, apa iya. kamu konsumsi obat-obatan nyerinya? Masih itu Pak, kalau obat diabetesnya masih Glimethyrin sama Masih ya? Efon. Oke. Nah, Saran saya kemudian tetap ini diteruskan ya. informasi, ya, informasi ini Pak, gula darah saya sekarang gula puasanya 85. Oh, oke, sudah bagus ya Pak ya. Itu Selamat ya. kalau Semoga tetap 85 itu kan bagus tuh. dibatasi Pak ya? Iya, Mm-mm. ya. Sudah bagus tuh Pak, 85. Jadi memang harus tetap dikontrol. Kalau bisa memang di bawah 126 ya. Kalau sudah 85, biasanya tubuh akan Ya, optimal 85 penyembuhannya Pak. kemarin. Dikontrol juga gulanya, obat rutin diminum ya. Itu sudah bagus Pak. Nanti mudah-mudahan semakin hari semakin penyembuhannya semakin terasa ya. Karena memang cukup lama penyembuhannya Pak. Seperti itu. Obatnya rutin diminum ya Bapak ya. Baik, Pak Asep, saya mau bertanya langsung jika bisa dijawab Pak Dokter. Berapa lama Pak Asep menggunakan ion negatif dan apa efeknya bagi Pak Asep setelah mengalami diabetes ini Pak Asep? Silakan Pak Asep. Itu 5 bulanan Pak, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 5 bulan itu kaki saya seperti itu. 5 bulan, nah ini disimpan, itu ditempel di paha 2 Pak. Kemudian kalau malam itu di telapak kaki 1. Gitu. Jadi yang 4 itu kemudian di dada 1, yaitu di ini Pak, di jantung ya. Dipakai, nah ini di 1, kemudian itu 2 dan 1 lagi di telapak kaki. Jadi 5 bulanan Pak Harsono ya. Pak Harsono, Pak Han ya, Pak Han. Salah sebut ya Pak ya. Namanya Pak Arsono nih. Ada Pak Harsono di pinggirnya Pak. Baik. Berarti menggunakan 4 kartu yang tadi disampaikan Pak Mas ya? Iya. 4 Pak. Iya, baik. Nah, Pak Dokter, apa efek di penderita diabetes seperti Pak Asep sehingga luka yang tadi basah dan berat itu sehingga bisa mengering dengan cepat dengan jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Mr. Han pertanyaannya. Jadi memang penyembuhan masing-masing orang itu berbeda ya Mr. Han ya. Tergantung usia, jenis kelamin, lalu pola hidupnya juga. Nah, Bapak Asep tadi sudah baik sekali ya penyembuhannya. Memang sebelumnya dikatakan bahwa Bapak menderita diabetes mellitus, lalu menggunakan ion negatif. Nah, ion negatif sendiri membantu proses penyembuhan pada tubuh, seperti memperlancar aliran darah dan juga membunuh kuman. Kalau misalkan aliran darahnya lancar, nutrisinya juga lancar ke daerah yang luka. Sehingga daerah yang luka ketika aliran darahnya lancar akan menyebabkan penyembuhan lebih cepat lagi. Itu jadi membantu. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah konsumsi obat-obatan yang rutin. Ya, seperti disebutkan, gula darah dari Bapak Asep tadi 85. Nah, hal ini sangat optimal bagi tubuh menyembuhkan tubuhnya sendiri. Gitu. Jadi memang ketika gula darah dikontrol, obat-obatan rutin diminum, tubuh akan lebih maksimal lagi mengalami penyembuhan. Karena yang membuat lukanya ini adalah si kadar gula yang tinggi tadi. Kalau kadar gulanya tinggi, terus tidak diobati, nah dia akan mengalami kerusakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, obat-obatan suportif, suplementasi, dan juga penanganan lebih baik pada lukanya itu dapat membantu proses penyembuhan. Seperti itu, Mr. Han. Jadi memang ini sangat baik sekali ya, Bapak Asep. Selamat Bapak Asep, lukanya sudah membaik. Ya, semoga dipertahankan. Amin. Tidak pernah kambuh lagi ya, Bapak Asep ya. Amin. Amin. Saya juga senang lihatnya, Pak.